Sebelumnya saya akan menyampaikan terkait guidance atau hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di musim ini. Mungkin yang sudah disebutkan tadi ada teman-teman di dalam untuk menyentuh barang koleksi. Teman-teman harus menjaga kesopanan atau kesantunan, dan yang terpenting juga adalah teman-teman bisa mengambil gambar, namun tidak diperbolehkan menggunakan flash atau lampu yang baik. Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa. Terima kasih. Nah, teman-teman semua di sini dibawa air minum. Karena seperti yang kita ketahui, Jogja sekarang ini sedang panas-panasnya, jadi ya sih teman-teman bisa membawa ini. Sudah. Mungkin nanti saja kita ke ruangan pertama, bisa ikut saya. Jadi ruangan pertama adalah ruangan kerja Ki Hajar Dewantara. Dan di sini adalah ruangan di mana beliau bekerja. Di sini bisa dilihat ada ranjang khusus di mana Ki Hajar Dewantara bekerja. Di sini juga ada mesin ketik yang beliau gunakan. Oh, yang asli ada di sini, tapi di situ adalah replika. Jadi teman-teman bisa mencoba. Mungkin ada yang ingin mencoba mengetik di mesin ketik. Mungkin saya ingin bertanya nih kepada teman-teman. Apakah teman-teman tahu mengapa ruang kerja Ki Hajar Dewantara ini terpisah? Ada yang tahu? Biar nggak keganggu. Gimana? Biar nggak keganggu. Supaya lebih fokus. Mungkin ada jawaban lain? Nah, jadi alasan utama kenapa Ki Hajar Dewantara membuat ruangan kerja tersendiri adalah karena tidak ingin mengganggu istrinya tidur. Sangat romantis, bukan? Karena seperti yang kita tahu, mungkin bisa dicoba, diklik-klik dulu. Ya, bunyi kan? Nah, itu akan mengganggu istri beliau dalam melaksanakan tidurnya. Jadi agar tidak mengganggu tidurnya, Ki Hajar Dewantara membuat ruangan khusus ini, ya, ruangan kerjanya. Jadi saat malam beliau bekerja tidak mengganggu istrinya yang tidur. Dan karena beliau bekerja di malam, kadang tak jarang beliau tertidur. Maka di sini juga ada tempat tidur. Di sini juga ada tempat-tempat beliau yang beliau gunakan untuk jalan gitu. Nah, di sini juga ada mesin ketik asli milik beliau yang beliau gunakan untuk mengetik beberapa tulisan. Seperti salah satunya, seandainya aku seorang Belanda, yang membuat Ki Hajar Dewantara diasingkan. Mungkin bisa dilihat di sini teman-teman. Di sini juga ada baju yang digunakan Ki Hajar Dewantara saat diasingkan. Modelnya seperti itu dengan sarungnya yang khas. Mungkin bisa diperhatikan. Ingat ya teman-teman, tidak boleh menggunakan flash. Nah, selain itu di ruangan ini selain membahas tentang bagaimana cara kerja dari Ki Hajar Dewantara, di sini juga ada asal usul Ki Hajar Dewantara. Siapa yang baru tahu bahwa Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara adalah sepupu? Belum tahu semua? Nah, bisa dilihat di situ bahwa Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara adalah sepupu. Ki Hajar Dewantara ini dibesarkan di lingkungan istana. Namun untuk mempersiapkan beliau, ayahanda Ki Hajar Dewantara menitipkan Ki Hajar Dewantara untuk dididik dari pasukan Belanda, dari orang-orang Belanda. Jadi Ki Hajar Dewantara mampu mengetahui cara kerja orang-orang Belanda. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga diajari beberapa ilmu agar Ki Hajar Dewantara menjadi pribadi yang sangat mandiri. Nah, bisa dilihat di situ, bisa ada silsilah keluarga beliau. Bisa dipotret juga. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Mungkin bisa kita lanjut ke ruangan berikutnya. Oh ya, tetap berbaris yang rapi ya teman-teman, dan kondusif agar tidak menyenggol barang koleksi. Bisa dipahami teman-teman? Terima kasih. Mari ikut saya. Ya. Oke, apakah suara saya terdengar sampai belakang? Oke, terdengar. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah ruang keluarga atau ruang tengah. Masuk teman-teman, diperhatikan langkahnya ya, karena ada tangga, ada dari. Selanjutnya adalah ruang keluarga atau ruang tengah. Dan di sini bisa dilihat lambang taman siswa berwarna emas di sini. Lambang ini terbuat dari semacam multiplex dengan
berwarna emas ya di sini, dan nama Taman Siswa berwarna emas ini pernah digantungkan di pendopo agung Taman Siswa yang ada di sana. Bisa dilihat fotonya juga. Ini saat pementasan lambang dari Taman Siswa ini digantungkan. Mungkin bisa agak merapat teman-teman agar bisa fotonya lebih jelas dan bisa dibaca lebih jelas juga. Teman-teman yang di belakang juga bisa lebih mendekat dan merapat. Karena temanya adalah museum memorial, jadi barang-barang yang di sini tidak ditempatkan secara sembarangan dan membutuhkan seorang kurator yang profesional. Bisa dilihat di sini juga masih sangat terjaga model bangunannya, dan model bangunan dari Museum Dewantara Kertikia ini adalah paduan antara Indonesia dan juga Eropa, atau sering disebut dengan gaya klasik Hindia Belanda. Jadi di sini bisa dilihat pintunya sangat lebar, karena orang Indonesia kan seperti yang kita tahu tingginya tidak terlalu seperti orang-orang Eropa. Nah, di sini pintunya lebar karena ada sebuah waktu di mana sebelum ditempati Ki Hajar Dewantara, rumah ini merupakan rumah seorang orang Belanda, di mana istrinya adalah seorang warga Indonesia. Mungkin bisa dilihat di sini ada beberapa souvenir kenang-kenangan juga. Bisa agak mendekat teman-teman semua. Di bawah jendela-jendela juga ada potret-potret zaman dahulu terkait Museum Dewantara Kertikia ini. Siswa dan juga yang ada di tahun 1922 dan 1923. Nah, panji ini dijahit oleh wanita-wanita yang tergabung di Taman Siswa atau asrama putri Taman Siswa. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini. Nah, panji ini asli ya, jadi mungkin tampaknya memang sudah sangat tua, karena memang sudah dari 1922 mungkin dengan kita pun panji ini ya. Di sini ada sejarah singkat tentang Taman Siswa, di mana museum ini diresmikan pada tanggal 2 Mei 1970, resmi dijadikan sebuah museum. Namun Taman Siswa didirikan 1972. Di sini juga ada filosofi tentang panji Taman Siswa ini. Mungkin bisa teman-teman potret atau baca lebih dahulu. Sudah aman semua teman-teman, sudah dipotret materinya. Bisa kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan 3 atau mungkin teman-teman yang lain bisa segera merapat ke sini. Itu bisa dibagi ya. Nah, ruangan ini sebenarnya adalah tampak depan dari museum ini. Jadi tampak depannya bukan sebelah sana, namun sebelah sini. Nah, tadinya di sini tidak ada kaca-kaca seperti ini, tapi karena demi keamanan museum, maka dipasang kaca-kaca seperti ini untuk pintu maupun jendelanya. Nah, ruangan tamu ini bertemakan pendidikan atau sistem pendidikan yang Ki Hajar Dewantara terapkan. Nah, di sini bisa kita lihat lukisan-lukisan dari tokoh-tokoh pendidikan seperti Montessori. Nah, di sini juga ada pahatan dari Ki Hajar Dewantara, wajah Ki Hajar Dewantara, dan inilah ruang selasar atau ruang tamu beliau. Jadi di sini teman-teman mungkin jika mereka ulang atau mengkronologiskan dulu ya, mungkin diajar di sini dan tamunya di sini dan melihat pemandangan jalan, lalu lalang delman atau lalu lalang orang-orang yang berjalan. Nah, di sana juga ada telepon yang digunakan Ki Hajar Dewantara dahulu, di mana dulu untuk
sekarang kan nomornya ada berapa digit nih teman-teman? 12 digit. Nah, kalau zaman dahulu nomornya hanya ada 2 digit gitu. Nah, di situ karena di lingkungan ini kan yang memiliki telepon hanya Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu Ki Hajar Dewantara membuka secara terbuka, mengundang semua masyarakat untuk siapa yang mau telepon bisa kasih Ki Hajar. Bahkan dulu ada seorang yang menjaga telepon tersebut. Mungkin di situ juga ada telepon yang bisa dipegang, yang mini itu. Ya kalau yang itu karena asli, jadi mungkin teman-teman belum diperlukan untuk menggunakan. Bisa dikomentasikan juga teman-teman. Di sana juga ada potret teman-teman saat taman siswa berdiri atau sistem pengajaran taman siswa. Nah, di sana ada anak-anak kecil yang banyak dan sedang diajari menari. Bisa dilihat. Sebelum menjadi tokoh pendidik, Ki Hajar Dewantara ini merupakan tokoh yang bergerak di bidang politik, khususnya jurnalistik. Jadi seperti yang kita tahu di ruang kerja tadi ya teman-teman, bahwa Ki Hajar suka mengetik atau suka menulis surat kabar ataupun hal-hal yang dimasukkan ke kabar berita. Nah, namun dengan saran Ki Hajar Dewantara, beliau akhirnya beralih dari jurnalistik menjadi ke pendidik. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Belum ada? Aman? Kita beralih ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan baca beliau. Nah, apakah suara saya terdengar sampai belakang? Ya. Aman ya? Nah, ruangan ini merupakan ruangan baca Ki Hajar Dewantara. Di mana bisa kita lihat di sini ada banyak buku milik Ki Hajar Dewantara yang dimana mayoritas adalah berbahasa Belanda. Mungkin teman-teman bisa baca nih judul-judulnya, sangat kuno ya. Mungkin ada yang bisa membaca ini apa? Pronunciation-nya. Nah, di sini juga ada penghargaan tertinggi dari beliau, yaitu penghargaan bintang Mahaputra Adipura yang diberikan oleh presiden kita pertama, yaitu Soekarno. Nah, di sini juga ada sebuah piano milik beliau, yang mana beliau ini selain melakukan pendidikan secara akademik tapi juga secara budaya. Nah, di sini ada sebuah lagu yaitu Kinanti Sendu yang merupakan instrumen gamelan yang diubah menjadi instrumen piano oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada QR yang bisa teman-teman scan kalau teman-teman penasaran terkait instrumen apa yang dimainkan dari gamelan menuju ke piano. Nah, di sini juga ada alat kerja beliau. Di sini ada tas kerja beliau, di sini ada pensil, pulpen, jangkar, kacamata, asbak, dan meja kerja dan juga kursi roda. Nah, bisa dilihat juga ini adalah penampakan beliau saat bekerja, sangat fokus. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ya, aman? Apakah teman-teman semua aman? Semua aman? Jika ingin minum, boleh karena cuaca sedang panas ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan Ki Hajar Dewantara. Nah, teman-teman, di sini merupakan ruangan Ki Hajar Dewantara atau kamar tidur beliau. Di sini ada kasur yang beliau gunakan, lalu di sini ada barang-barang seperti alat jahit yang terlihat sangat klasik, mungkin estetik juga dijadikan fit IG.
sini juga terdapat koleksi kain batik milik Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang bergerak di memberdayakan wanita. Jadi selain di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga bergelut di bidang yang memberdayakan perempuan. Bisa dilihat di sini meja kerja beliau. Di sini ada pidato yang beliau sampaikan yang masih diketik menggunakan mesin ketik yang tradisional. Seperti yang kita saksikan di ruang pertemuan tadi. Di sini juga ada beberapa dokumentasi saat beliau sedang melakukan pidato. Di sini juga ada gerakan-gerakan wanita, ada bagian organisasi wanita yang ada di taman siswa. Di sini fotonya. Di sini juga ada potret Ki Hajar Dewantara. Iya, istrinya. Beberapa alat yang beliau gunakan, kacamata, ada juga lencana yang beliau dapat. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Belum ada? Oke, kita akan lanjut ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan ke-6, yaitu ruangan anak. Ruangan ini adalah ruangan milik Nini Wandasari atau anak dari Ki Hajar dan Ki Hajar Dewantara. Mungkin semua bisa masuk terlebih dahulu ya. Di sini adalah tempat tidur milik anak Ki Hajar dan Ki Hajar, yaitu Nini Wandasari Sukawi Asri. Anaknya Ki Hajar dan lukisan. Salah satunya adalah lukisan milik Avandi. Mungkin di sini semua sudah tahu Avandi ya, pelukis yang sudah cukup terkenal, bahkan memiliki museumnya sendiri. Dan bahkan namanya juga dijadikan sebuah nama jalan. Ini adalah salah satu lukisan beliau. Lukisan ini ada filosofinya nggak? Mungkin ada filosofinya sendiri. Kalian belum mengetahui ya, tapi pastinya ada sebuah makna yang terkandung di dalam lukisan. Untuk memfotonya jangan pakai flash ya, karena bisa merusak. Di sini juga ada gamelan yang bisa dimainkan. Nah, mungkin ada teman-teman yang mencoba memainkan gamelannya. Langsung aja. Nah, di sini juga sudah ada not-notnya. Coba. Ya, ada dua bisa dimainkan. Nah, jadi ini ada salah satu media pengajaran milik Ki Hajar Dewantara, yaitu alat musik. Tentang metode pengajaran di taman siswa yang menggunakan sistem AMO atau MOMO. Dari sini bisa dilihat ada tarian-tarian yang dilakukan oleh siswa-siswa atau murid-murid di taman siswa. Dan di sini juga dibedakan menurut kelas-kelasnya. Jadi anak kecil dilatih menggunakan tari-tarian, dan yang sudah agak besar dilatih menggunakan tari-tarian dan juga musik dan juga seperti drama teater. Jadi selain mengajar menggunakan metode pendidikan yang biasa, Ki Hajar Dewantara juga menggunakan budaya dan juga seni sebagai media pendidikannya. Dan bisa juga mengapa beliau
musik? Hobi saya Hobi main musik atau? menari musik. Oh, semua. Mungkin ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Jadi sini merupakan mengapa ruangan ini terhubung dengan ruangan Nyi Hajar Dewantara? Ada yang mengetahuinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada? Tidak. Nah, karena anak dari Ki Hajar dan Nyi Hajar memiliki kondisi spesial yang apabila terjadi apa-apa, Nyi Hajar bisa langsung ke sini. Jadi keluarga Ki Hajar dan Nyi Hajar ini sangatlah romantis ya, yang mana sangat peduli satu sama lain. Di mana Ki Hajar tidak ingin mengganggu istrinya dan membuat ruangan tambahan di depan sebagai ruang kerja beliau, dan ini juga ruangan anaknya yang disambungkan dengan ruangan Nyi Hajar. Ada saat terjadi apa-apa, Nyi Hajar bisa langsung ke sini untuk mengantisipasi hal yang terjadi. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Atau Kita tanya itu buat apa? Kayak gini. yang bulat ini? Siapa yang jawab? Mungkin bisa ini ya. Kita nanti cari tahu sama-sama di akhir, mungkin kita bisa berdiskusi di akhir tour ini. Sini juga bisa teman-teman lihat itu ada hal yang mungkin tadi kita sudah banyak-banyak melihat hal yang tradisional. Di sini ada sebuah hal modern lain, MDKD atau Museum Dewantara. Ya, mungkin teman-teman yang tertarik mengeksplor lebih dalam dari Museum Dewantara. Oh ya, perlu diketahui juga bahwa Taman Siswa ini adalah salah satu sebuah pendidikan yang tersebar di mana-mana. Jadi di Indonesia ini memiliki cabang yang banyak Taman Siswa. Mungkin teman-teman dari Taman Siswa yang mana? Dari Jogja atau dari mana? Maksudnya gimana? Kampusnya, karena kampusnya tersebar. Oh, dari Jogja. Karena beberapa kemarin kunjungannya juga ada yang dari luar Jogja. Apakah ada yang daerah? Tidak ada? Aman ya?
terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau ada yang mau dokumentasi pribadi. Mau dokumentasi pribadi? Ada dihitung ya. Mungkin bisa kita coba video ya. Ini bisa video. Salam sahabat museum, museum di hatiku.